Halo semuanya, di video ke-10 dari playlist aplikasi MMA Gym Attendance menggunakan Odoo ini, kita akan membuat sequence number. Jadi sequence number contohnya di sini adalah attendance 009. Nah, sequence ini nantinya akan berurutan dan juga akan bertambah sesuai kita tentukan. Jadi langkah-langkahnya itu ada dua. Yang pertama kita akan membuat sequence number. Membuat di sini artinya kita menentukan prefixnya. Contohnya di sini kita menggunakan ATD. Kemudian kita tentukan digitnya. Di sini kita ada 5 digit gitu, ada 00009. Itu bisa kita tentukan. Kemudian langkah yang kedua adalah kita melakukan override function create pada Odoo. Jadi override itu adalah memodifikasi fungsi dari parent class. Jadi kalau misalkan kelas model pada Odoo itu kan kita menginherit kelas models gitu kan. Nah, pada kelas models ini ada function create. Nah, di kelas attendance kita itu kita override atau kita modifikasi function dari parent class kita. Oke, kita bisa mulai aja. Langkah pertama yaitu kita bikin sequence number-nya. Nah, untuk bikin sequence number itu kita bikin melalui file XML. Jadi kita bikin aja file XML dengan nama attendance underscore sequence.xml. Kemudian di sini kita bisa insert XML declaration-nya dulu, kemudian tag Odoo. Di dalam tag Odoo kita masukkan tag data, dan di dalam data baru kita masukkan record sequence number-nya. Nah, untuk bikin sequence number kita bisa ngambil aja dari referensi. Jadi ini kita copy aja. Nah, jadi yang pertama di sini untuk ID-nya kita tentukan aja gym attendance underscore sec. Kemudian field yang pertama yaitu name. Jadi nama sequence number kita namain aja attendance sequence. Kemudian yang kedua field code, yaitu kode dari sequence kita. Misalkan di sini kita namanya gym.attendance.sec. Kemudian untuk prefixnya yaitu huruf depannya kita akan menggunakan ATD. Jadi nanti attendance ATD 001 dan seterusnya. Untuk field padding kita akan gunakan 5. Jadi padding ini adalah digit dari sequence number kita. Kemudian field yang terakhir itu kita bisa gunakan number increment. Jadi number increment ini sequence kita tuh akan bertambah berapa sih? Di sini kita gunakan 1 aja. Jadi nanti setelah attendance 001, attendance menjadi attendance 002. Kalau udah oke, kita bisa karena ini file XML, jadi kita harus masukkan dulu ke manifest datanya agar Odoo bisa membaca file yang udah kita bikin tadi. Kalau udah kita masukin, kita tinggal restart aja Odoo-nya. Kita restart Docker-nya dan kita upgrade untuk modul MMA kita. Kalau udah kita upgrade, kita bisa cek aja ke bagian settings, kemudian technical. Nah, di technical ini ada pilihan sequence. Nah, di sini kita udah masuk sequence yang udah kita bikin tadi. Jadi dari name-nya, kemudian code-nya, kemudian sequence size atau padding-nya, prefix-nya kita gunakan ATD. Jadi kita udah berhasil untuk bikin sequence number-nya. Selanjutnya kita akan lakukan langkah yang kedua, yaitu kita bikin function untuk assign sequence number kita pada field name. Nah, untuk cara melakukannya kita lihat aja dari referensi. Jadi pertama-tama kita kan akan menggunakan field name ya. Nah, kita perlu menambahkan beberapa atribut. Jadi ini kita copy dulu aja sebentar. Jadi pertama kita akan tambah require. Jadi field name ini akan wajib untuk diisi. Kemudian read only-nya juga true, artinya user tidak bisa isi secara manual. Ini akan di-generate otomatis dengan sistem. Kemudian kita akan bikin nilai default-nya. Nah, untuk membuat nilai default ini yaitu dengan cara lambda. Jadi lambda ini sebuah function, kemudian self atau nama model itu sendiri
diisi dengan new gitu. Nah, di sini kita harus import dulu untuk underscore. Jadi intinya nilai default pada field name ini berupa new dengan function lambda, kemudian self atau field itu sendiri, dan kita bikin new itu menggunakan function underscore ini gitu. Selanjutnya kalau misalkan field name itu udah kita bikin default nilainya itu new, kita baru bikin functionnya. Jadi ini kita bisa copy dulu aja. Nah, jadi pertama di sini kita gunakan dekorator API model. Jadi pastikan API ini sudah kita import dari Odoo. Kemudian cara menggunakannya adalah add api.model. Jadi kita di sini menggunakan dekorator api.model itu karena kita akan menjalankan function create ini saat kita membuat sebuah record atau kita membuat sebuah data. Jadi kita akan menggunakan dekorator API model. Kemudian di sini kita namain functionnya def, kemudian create. Jadi def ini kependekan dari definition. Terus di dalam create ini kita memiliki dua parameter, yaitu self dan juga false. Nah, di sini false itu adalah value dari data yang kita input. Jadi misalkan di sini false.get, di sini kita akan ngambil field name. Jadi di sini kita pasang kondisi, jika field name itu berisi new, maka kita assign false name, yaitu self.env er sequence. Carilah data dari er sequence dengan kode. Nah, untuk kodenya kita bisa pakai kode sequence yang udah kita bikin. Kalau misalkan nggak ketemu kodenya, kita isi dengan new lagi gitu. Kemudian di sini kita return aja. Pertama kita bikin variable res dulu, super. Isinya adalah attendance atau kelas attendance kita. Kemudian self dan juga kita create value-nya. Nah, super di sini berfungsi untuk tadi, yaitu untuk mengoverride function create dari parent, dari model. Jadi class attendance itu kan inheritance dari models.model. Jadi kelas model ini sebenarnya punya function create yang dimana di sini kita panggil lah atau kita override. Kemudian terakhir kita return. Kalau misalkan sudah, kita bisa cek aja, kita restart dan juga kita upgrade untuk model MMA kita. Kalau udah, kita coba aja bikin satu data. Nah, di sini udah berhasil nih. Secara default value-nya adalah new, read only juga nggak bisa kita isi. Kemudian kita bisa isi aja data dummy gitu. Terus kita save. Nah, di sini udah berhasil, yaitu attendance 002. Karena sebelumnya saya udah bikin attendance 001 dan saya delete. Tapi kalau misalkan kita coba lagi, kalau misalkan kita bikin baru nih, ini harusnya menjadi attendance 003. Oke, harusnya kita udah berhasil untuk bikin sequence number untuk model attendance kita. Jadi silakan aja dicoba. Nanti untuk referensinya juga akan ada di link video ini. Jadi untuk bikin attendance ini sangat mudah karena kita udah dibantu dengan community dari Odoo yang udah banyak di Google. Terima kasih dan silakan aja untuk dicoba.